Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, kali ini aku akan mereview materi lagi tentang sejarah sastra periode 1933 sampai 1942. Materi pertama yaitu lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan yang dapat kita telusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Nah, yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut yaitu Jong Zava yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo. Materi yang kedua yaitu tokoh-tokoh Pujangga Baru. Terdapat 5 tokoh dalam Pujangga Baru. Tokoh pertama yaitu Sutan Takdir Alisyabana. Yang kedua, Armin Pane. Yang ketiga, Amir Hamzah. Yang keempat ada J.E. Tatengkeng. Yang kelima ada Asmara Hadi. Dari kelima tokoh tersebut memiliki karyanya masing-masing. Karya pertama dari Sutan Takdir Alisyabana. Beliau memiliki karya-karyanya antara lain yang pertama Tak Putus di Rundung Malang, roman tahun 1929. Yang kedua Dian Tak Kunjung Padam, roman tahun 1932. Yang ketiga, Anak Perawan di Sarang Penyamun, roman tahun 1941. Tokoh kedua yaitu Armin Pane. Beliau memiliki karya-karya antara lain yang pertama Belenggu, dari roman Jiwa tahun 1940. Yang kedua, Kisah Antara Manusia dari kumpulan cerita pendek tahun 1953. Yang ketiga ada Nyai Lenggang Kencana dari Sandiwara tahun 1937. Tokoh ketiga, Amir Hamzah. Beliau memiliki karya-karya antara lain yang pertama Nyanyi Sunyi dari kumpulan sajak tahun 1937. Yang kedua ada Buah Rindu dari kumpulan sajak tahun 1941. Yang ketiga ada Setanggi Timur dari kumpulan sajak tahun 1939. Yang keempat ada J.E. Tatengkeng. Karyanya yaitu Rindu Dendam dari kumpulan sajak tahun 1934. Yang kelima atau yang terakhir Asmara Hadi. Karyanya yaitu Ku Ingat Padamu dari Pujangga Baru tahun 1937. Nah, ada juga Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Angkatan Siti Nurbaya. Karena novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya merupakan novel yang menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Dan kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya Minangkabau. Lalu Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Materi ketiga, para pengarang Balai Pustaka. Pengarang pertama, Nur Sutan Iskandar. Beliau tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asli, ia juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku pengarang asing. Karya-karya beliau antara lain Salah Pilih, Jakarta, Balai Pustaka tahun 1928.
Dan ada Abu Nawas dari Jakarta, Balai Pustaka tahun 1929. Pengarang kedua, Abdul Muiz. Beliau merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Beliau juga memiliki karya-karya di antaranya yaitu Pertemuan Jodoh, novel tahun 1933. Dan ada Surapati, novel tahun 1950. Pengarang ketiga, I Gusti Nyoman Panjitisna. Beliau lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali, serta tumbuh di Istana Buleleng. I Gusti Nyoman Panjitisna juga memiliki karya-karya, di antaranya ada Imade Widyadi, Kembali kepada Tuhan tahun 1955. Dan ada I Swasta Setahun Berdahulu tahun 1938. Pengarang keempat atau yang terakhir, Mara Rusli. Keterkenalannya karena karyanya Siti Nurbaya, roman yang diterbitkan tahun 1920 sangat banyak dibicarakan orang. Karyanya antara lain Mara Rusli, ensiklopedia.jakarta, turis.go.id, diakses pada tahun 2020 bulan 2 tanggal 12. Keterkenalannya karena karyanya Siti Nurbaya, roman yang diterbitkan pada tahun 1920 sangat banyak dibicarakan orang. Karyanya antara lain Mara Rusli, ensiklopedia.jakarta, turis.go.id, diakses pada tahun 2020 bulan Februari tanggal 12. Yang kedua ada Seniman Sastra Mara Rusli, situs tim, diakses pada tanggal 18 September 2015. Materi keempat, para pengarang wanita. Yang pertama ada Saryamin Ismail. Beliau adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karyanya antara lain Kalau Tak Untung tahun 1933. Dan ada Pengaruh Keadaan tahun 1937. Yang kedua ada Halimah, seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru yang memiliki nama sebenarnya yakni Fatimah. Karyanya antara lain Pujangga Baru, Prosa dan Puisi H.B. Jasin tahun 1963. Dan ada Seserpih Pinang, Sepucuk Siri, Tuti Herati tahun 1979. Yang ketiga atau yang terakhir ada Saadah Alim. Beliau adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Karyanya antara lain yang pertama drama Pembalasannya tahun 1940. Yang kedua ada kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati tahun 1941. Dan yang ketiga ada terjemahan Angin Timur dan Angin Barat karya Pearl S. Book tahun 1941. Materi kelima, cerita pendek. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain, tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon sampai hiburan. Seperti kisah Si Kebayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran di Panji Pustaka sudah dibukukan dan diberi judul Teman Duduk. M. Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Ada beberapa contoh cerpen dan pengarangnya. Yang pertama Saadah Alim dengan cerpen Taman Penghibur Hati tahun 1941. Yang kedua ada Armin Pane dengan cerpen Barang Tiada Harga dan Tujuan Hidup. Yang ketiga ada M. Kasim dengan cerpen Teman Duduk.
Yang keempat ada Suman HS dengan cerpen Pandai Jatuh dan Fatwa Membawa Kecewa. Yang kelima ada Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka dengan cerpen Kumpulan Air Mata. Materi keenam, drama. Rustam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak Bebasari tahun 1924. Umumnya drama-drama itu berbentuk closet drama, yaitu drama untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan. Sedangkan Armin Pane banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup zamannya. Setelah perang, drama-drama Armin Pane itu dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati tahun 1953. Materi ketujuh, roman-roman dari Medan dan Surabaya. Hamka ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaru Islam yang terkemuka di Sumatera Barat yang pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938. Juga romannya yang kedua berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 1939. Pengarang lain dari Medan antara lain Matu Mona, nama samaran Hasbullah Parinduri, dengan roman berjudul Zamnan Gemilang tahun 1939. Roman dari Surabaya yaitu karangan Imam Supardi yang berjudul Kintamani tahun 1932. Beliau seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Materi ke-8 atau yang terakhir, para penyair dari Sumatera. Yang pertama ada M. Ali Hashim. Memiliki karya berjudul Kisah Seorang Pengembara tahun 1936. Yang kedua ada Surapati, samaran M. Saleh Umar. Memiliki karya berjudul Indonesia Baru tahun 1994. Yang ketiga ada H.R. Badaharo, nama samaran Banda Harahap. Memiliki karya berjudul Dari Daerah Kehadiran Lapar tahun 1957. Dan yang kedua ada Dari Bumi Merah tahun 1963. Nah teman-teman, cukup sekian ya review materi dari sejarah sastra periode 1933 sampai 1942. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you.